kita sesama kita ya, kita semua pernah dosa kepada Allah, tapi kita bisa tidak tahu melihat kejelekan teman kita. Itu namanya ditutup dari mata manusia. Tiga di dunia, mata manusia tidak tahu kita dosanya banyak. Ini namanya Ghafur atau Rabbil Fir. Besok di akhirat juga Allah tutup anil malaika wa fil akhirah anil malaika walau kanat maujudatan fis suhuf. Di dunia kejelekan orang yang pernah dosa kepada Allah ditutup dari mata pandangan manusia. Di akhirat kejelekan manusia yang pernah dosa kepada Allah ditutup dari pandangan mata malaikat, meskipun aslinya sudah ada di dalam lembaran buku catatan amal malaikat Raqib Atid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Mari baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Kita membahas Asmaul Husna, meneruskan pengajian sebelumnya. Kita sampai di Asmaul Husna ya muntakimu. Ayo baca bersama-sama. Ya muntakimu, ya muntakimu, ya afu, ya afu, ya afu, ya rauf, ya rauf. Tiga Asmaul Husna. Al-muntakimu artinya ketika kita doa, kita jangan sampai lupa membaca salah satu daripada nama mulianya Allah atau nama indahnya Allah sesuai apa yang kita minta. Jadi Asmaul Husna yang kita pakai sesuaikan dengan apa yang kita doakan. Ya muntakimu artinya ayil mursil lin niqam wal azab alal kufar wal jababiro. Tuhan yang mengirimkan siksaan, Tuhan yang mengirimkan azab, Tuhan yang mengirimkan hukuman. Al-muntakim ini hukuman kepada orang kafir dan kepada orang-orang yang jahat kepada umat Rasulullah. Termasuk ketika kita mendoakan orang Palestina, membikin apes orang Israel, ya Asmaul Husna yang kita pakai ya muntakimu. Ya Allah, lemahkanlah tentara musuh, ya muntakimu. Gitu nyebut nama Allahnya pakai ya muntakimu. Wahai Tuhan yang mengirimkan hukuman, siksaan, azab kepada orang kafir dan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang otoriter, yang kejam kepada umat Rasulullah. Alladzina matu musirrina ala dzalik, agar mereka semua mati dalam keadaan
kafirnya, mati dalam keadaan jahatnya. Jadi al-muntakimu maknanya sama seperti al-qahharu, ya qahhar, min sifatil jalal, termasuk asmaul husna yang mengandung makna sifat keagungan Allah. Karena Allah maha besar, Allah maha agung, bisa menghukum orang-orang yang memusuhi umat Rasulullah. Ya muntakimu, di doanya gitu, atau dipakai ya qahharu. Makanya biar tentara musuh itu apes, biar Allah mengutus bala tentara gaibnya berupa malaikat atau jin-jin yang Islam atau orang-orang yang mati-mati syahid itu Allah utus, Allah kirim untuk ikut serta berperang membela orang yang masih hidup, umat Islam yang teraniaya. Ini terbukti kan, barokah istighosa gerak batinnya orang-orang yang di Indonesia, Allah kabulkan permohonannya. Sehingga banyak di video-video YouTube itu ya tentara Israel mengeluh kayak perang sama hantu. Nah, yang jelas bisa jadi mereka anggap hantu, tapi sebenarnya itu malaikat-malaikat Allah yang Allah utus, atau jin-jin Islam, atau rohnya orang-orang yang mati syahid itu Allah ikutkan perang lagi. Jadi kayak perang dengan hantu, ditembak anak mempan, mati hidup lagi kan gitu kan, karena bukan manusia kan, bukan manusia yang masih hidup. Itu subhanallah, dengan rahasia asmaul husna yang diantaranya adalah ya muntakimu, ya qahharu. Kita teruskan ya afu, ya afu. Ya afu ini biasanya sering dipakai ketika bulan Ramadan, terutama doa Lailatul Qadar, atau yang biasa dibaca sehabis sholat witir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ayo kita baca bersama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha afuun, maha pengampun. Engkau senang ampunan. Oleh karena itu ampuni kami. Fa'fu anna. Afuun ini maknanya apa? Afuun adalah alladzi la yu'akhidhu al-mudhniba. Tuhan yang tidak menyiksa pendosa. Tidak menyiksa pendosa bidzunub sebab perbuatan dosanya. Jadi ketika kita manggil Allah ya afuun, jadi Tuhan yang maha mengampuni dosanya pendosa, Tuhan yang tidak mau menyiksa pendosa dengan sebab perbuatan dosanya. Bal yamhuha wa yabdiluha bihasanatin. Maksudnya afuun adalah kata-kata tidak menyiksa pendosa ini, maksudnya adalah menghapus perbuatan dosanya dan menggantikan perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Itu maksudnya ya afuun. Kita setiap duduk di antara sujud dua, kita doakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa pertama dibuka dengan Rabbighfirli. Doa penutupnya wa'fu anni. Rabbighfir ini artinya ampuni kesalahan saya. Wa'fu anni, maafkan kesalahan saya. Apa ampunan sama pemaafannya sama, tapi sisi bedanya di mana? Kalau ighfir ini sebagaimana keterangan makna asmaul husna ya ghafur atau ya ghafar, ighfir itu maknanya adalah apa bedanya? Kalau afuun tadi dihapus kesalahannya dan digantikan dengan kebaikan, itu afuun. Kalau ghafur, jadi wa'fu anni itu artinya hapus kesalahan saya ya Allah dan gantikan dengan kebaikan. Yuk busuk kelakuan elek itu satu saya yuk busuk. Itu afuun. Kalau ghafur atau Rabbighfirli dengan wa'fu anni bedanya di sini. Kalau Rabbighfir ini al-ghafar atau al-ghafur maknanya adalah as-satru, menutup kejelekan.
li'annahu yasturu ala ibadihi qabaihahum, karena Allah adalah Tuhan yang menutup kesalahan-kesalahan hambanya, yang menutup kejelekan-kejelekan hambanya, yang menutup kemaksiatan-kemaksiatan hambanya. Fayahjibuha fid dunya anil adamiyin, maksudnya ditutup, dihijabi di dunia dari pandangan mata manusia. Kita sesama kita ya, kita semua pernah dosa kepada Allah, tapi kita bisa tidak tahu melihat kejelekan teman kita. Itu namanya ditutup dari mata manusia. Ketika di dunia, mata manusia tidak tahu kita dosanya banyak. Ini namanya Ghafur atau Rabbil Fir. Besok di akhirat juga Allah tutup anil malaika wa fil akhiru anil malaika walau kanat maujudatan fis suhuf. Di dunia kejelekan orang yang pernah dosa kepada Allah ditutup dari mata pandangan manusia. Di akhirat kejelekan manusia yang pernah dosa kepada Allah ditutup dari pandangan mata malaikat, meskipun aslinya sudah ada di dalam lembaran buku catatan amal malaikat Raqib Atid. Atid sudah mencatat kita pernah dosa, kita pernah tidak sholat, misal kita pernah tidak zakat, misal kita pernah maksiat ini dan itu. Tapi malaikat ini tidak bisa melihat catatan itu. Catatan yang dulu pernah dicatat malaikat Raqib ya, Atid, malaikat Atid ini kayak terkesan kebusek, hilang dari buku catatan amal, kayak kehapus, padahal tidak kehapus. Allah menutupi catatan jelek itu, Allah tutupi dari pandangan mata malaikat. Bahkan yang mencatat pun tidak menemukan, tidak bisa melihat. Kayak dulu saya pernah mencatat orang ini pernah maksiat kayak gini, si Atid bilang gitu, tapi kenyataannya tidak ada catatannya. Ini maksudnya Rabbil Fir. Allah tutupi kesalahan manusia dari mata sesama manusianya di dunia dan dari mata malaikat besok di akhirat, meskipun aslinya ada catatan itu di dalam buku catatan amal malaikat, buku lembaran yang dipakai nyata. Itu maksudnya ketika kita doa Rabbil Fir seperti itu, ampuni kesalahanku ya Allah, ampuni dosaku, berarti Allah tutup catatan amal jelek kita dari pandangan makhluk Allah di dunia sampai di akhirat. Itu maksudnya Rabbil Fir. Beda dengan wa'fu anni. Kalau wa'fu anni minta dibusek, catatan yang sudah dicatat maksiat itu minta dihapus dan kemudian digantikan dengan yang baik. Itu wa'fu anni. Maka setiap kita duduk di antara sujud dua itu diminta betul Rabbil Fir, ampuni kesalahanku, berarti minta ditutup buku catatan amal jeleknya dari mata makhluknya. Kalau wa'fu anni minta dibusek, minta dihapus dan digantikan dengan yang baik. Catatan jeleknya minta dihapus dan digantikan dengan yang baik. Itu bedanya Rabbil Fir sama wa'fu anni. Ada juga ulama yang mengartikan Rabbil Fir itu artinya bimaknal mahwi minas suhuf, sama seperti maknanya afwan. Minta dihapus catatan jelek itu dari lembaran catatan yang dicatat oleh malaikat Atid sebagai pencatat amal buruk. Ada yang gitu. Makanya intinya kita jangan sampai putus asa. Seburuk apapun diri kita dalam bermaksiat kepada Allah, jangan sampai putus asa, karena Allah pasti mengampuni semua kesalahan kita. Dulu kan pernah saya ceritakan cerita masuk Islamnya sahabat Wahsy. Wahsy ini termasuk salah satu dari tentara musuh pada saat peperangan Uhud. Peperangan Uhud umat Islam kalah di awal, kemudian menyusul kemenangannya gara-gara si tukang panah turun dari gunung tidak nurut perintahnya Rasulullah SAW, sampai Rasulullah giginya pecah, pelipisnya juga luka ya, keningnya luka gitu. Wahsy ini pembunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib atau pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adik kandungnya Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Wahsy ini pembunuh Sayyidina Hamzah. Dalam sejarah di saat dia kafirnya,
Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah. Tapi pada saat Wahsy masuk Islam, Wahsy adalah pembunuh panglima perang musuh kafir yang bernama Hercules atau Raja Hirokal. Ini pembunuhnya Wahsy di saat Wahsy sudah Islam. Di saat Wahsy masih kafir, Wahsy membunuh panglima perang Islam, yaitu Sayyidina Hamzah. Jadi dia punya sejarah. Wahsy ini pada saat selesai peperangan Uhud, diriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas cerita gini, ba'atha Rasulullah SAW ila Wahsy. Nabi Muhammad pernah kirim surat kepada Wahsy yang isi suratnya yad'uhu ilal Islam, untuk mengajak Wahsy agar masuk Islam. Ini terjadi setelah pertempuran Uhud. Fa'arsala ilaihi, lalu utusan Rasulullah datang menyampaikan surat kepada Wahsy. Yaqulu, lantas Wahsy ngirim balik surat, kirim surat juga kepada Rasulullah yang isi suratnya gini, ya Muhammad, kaifa tad'uni ilal Islam, bagaimana bisa kamu mengajak saya masuk Islam, katanya si Wahsy. Wa anta taz'um, sedang engkau beranggapan annahu man qatala nafsan au asyraka au zana yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Di antara isi suratnya Wahsy, bagaimana mungkin kamu mengajak saya masuk Islam wahai Muhammad, padahal dirimu beranggapan barang siapa yang pernah membunuh jiwa sesama manusianya, atau barang siapa yang pernah syirik menyekutukan Allah dengan Tuhan lainnya, atau barang siapa yang pernah berbuat zina, berhubungan dengan wanita yang bukan istri halalnya, maka Allah akan perlipat gandakan azabnya, Allah tikelkan azabnya di hari kiamat, dan dia langgeng abadi di dalam azab itu dalam keadaan hina dina. Katanya si Wahsy, wa inni qad fa'altu dzalika kullah, sedang aku, katanya Wahsy, sudah pernah melakukan dosa besar itu semua. Pernah membunuh, pernah syirik juga, dan pernah berbuat zina. Berarti saya dilipat gandakan dong azabnya di hari kiamat. Fa'al tajidu li rukhsatan. Yang saya tanyakan kepadamu Muhammad, apakah ada toleransi untukku dalam masalah ini kalau saya masuk Islam? Akhirnya sesampai surat itu di tangan Rasulullah, malaikat Jibril turun ke bumi membawa ayat Quran, yaitu pasnya surat Al-Furqan ayat 7 yang bunyinya illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Yang tidak diazab oleh Allah kecuali adalah orang yang mau bertobat dan beriman kepada Allah dan beramal soleh. Setelah itu Kanjeng Nabi ngirimkan ayat ini yang ditulis di surat. Dulu teleponannya pakai surat, kalau sekarang mungkin Wahsy di WA kan. Ini karena masih belum ada handphone zaman itu. Kanjeng Nabi terus ngirim surat yang isi suratnya ayat Quran ini, surat Furqan, Al-Furqan ayat 7. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Faba'atha biha ila Wahsy wa ashabi. Ayat ketujuh dari surat Al-Furqan ini diterima oleh Wahsy dan semua para sahabatnya Wahsy yang pada saat itu masih kafir, belum masuk Islam. Setelah Wahsy dan para sahabatnya membaca isi surat, Wahsy bilang gini, faqala Wahsy hadza syartun syadid, ini syarat yang sangat berat, la'alli la aqdiru alaih, barangkali aku tidak sanggup melakukannya. Kalau suruh beriman, suruh tobat, suruh beramal soleh, kayaknya saya susah banget lah, katanya Wahsy. Fal ghairu dzalik. Terus Wahsy kirim surat lagi kepada Kanjeng Nabi, apakah ada keringanan lain selain ayat ini? Setelah surat itu sampai di tangan Rasulullah SAW, lalu malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi menemui Rasulullah menyampaikan wahyu, pasnya adalah surat An-Nisa ayat 48. Yang bunyinya surat An-Nisa ayat 48. Kalau tadi Al-Furqan ayat 70, sekarang yang turun adalah surat An-Nisa ayat 48. Yang bunyinya innallaha la yaghfiru
ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah dengan Tuhan lainnya. Tapi Allah bisa mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Ayat ini juga dikirimkan lagi ke Wahsy yang ketiga kalinya. Setelah surat dari Rasulullah yang ketiga kalinya ini diterima oleh Wahsy, Wahsy bilang gini, setelah membaca innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Wahsy bilang gini, arani ba'du fi syubhatin. Kalau melihat ayat ini, aku melihat diriku dalam keadaan syubhat, dalam keadaan samar, remang-remang, tidak jelas. Fala adri yaghfirli amla, saya tidak tahu apakah Tuhan mengampuni dosaku apakah tidak. Sebab kalau memang Tuhan tidak mau mengampuni dosa syirik, saya sendiri masih syirik, belum masuk Islam. Tuhan hanya mengampuni dosa selain syirik, berarti saya ini dalam syubhat. Dosa saya selain syirik Allah ampuni, yang syirik saja tidak Allah ampuni. Tapi masih tersisa satu dosa saya. Apakah masih ada harapan untuk diampuni semua? Hanya kirim surat lagi kepada Rasulullah SAW. Setelah sampai surat yang ketiga dari Wahsy di tangan Kanjeng Nabi membacanya, lalu malaikat Jibril turun ke bumi lagi, membawa ayat Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, wahai hamba-hambaku Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang perbuatannya sudah melampaui batas atas dirinya, sudah sangat bertumpuk dosa-dosanya, dosa kecil, dosa besar. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa mengharap kasih sayang Allah untuk bisa mengampuni kesalahanmu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah pasti bisa mengampuni semua dosa. Akhirnya ayat Az-Zumar ayat yang ke-53 ini diterima oleh Wahsy dan para sahabatnya. Barulah Wahsy bilang, na'am hadhi, kalau seperti ini saya mau masuk Islam. Faja'a fa'aslama huwa wa ashabu, akhirnya Wahsy dan seluruh sahabatnya Wahsy, karena Wahsy ini merupakan bos, kapten lah, ketuanya orang banyak yang kafir, datang menemui Rasulullah dan berbaiat Islam di hadapan Rasulullah. Sesudah orang Islam menyaksikan Wahsy dan seluruh sahabat masuk Islam, bukan hanya satu orang ini yang masuk Islam, tentara-tentara musuh masuk Islam yang dibawa naungan Wahsy. Akhirnya orang Islam, para sahabat yang ada zaman itu yang masuk Islamnya lebih dahulu dari Wahsy, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi lahu khosoh amlil muslimina amma, hadhihi lahu khosoh amlil muslimina amma, apakah Allah bisa mengampuni semua dosa itu hanya khusus untuk Wahsy dan para sahabatnya, ataukah umum untuk semua umat Islam yang lagi banyak dosanya? Nabi menjawab, balil muslimina amma, ayat ini umum untuk semua umat Islam. Dari sini dapat kita simpulkan, kita jangan sampai putus asa, setiap hari minta ampunan, apalagi setiap kita duduk di antara sujud dua. Ada doa Rabbighfir, ada doa wa'fu anni. Rabbighfirli, tutuplah kesalahanku ya Allah, tutuplah catatan amal jelekku ya Allah. Wa'fu anni, hapuslah semua dosaku, hapuslah dari lembaran catatan amal jelek dan gantikan dengan yang baik. Wajibur artinya tembellah kekuranganku. Wajiburni warzukni, berilah aku rizki zahir batin. Wa'afini, berilah aku afiat, kesehatan. Berilah aku keselamatan, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka. Setiap hari kita sholat, doa itu, Rabbighfir,
Rabbi firli warhamni, sayangi aku. Wajuburni warfa'ni, angkatlah derajatku. Wajuburni, tembellah kekuranganku. Warfa'ni, warzukni, berilah aku rizki. Warfa'ni, angkatlah derajatku menjadi kekasihmu. Wahdini, berilah aku jalan petunjuk, jalan yang kau ridhoi dan diridhoi oleh Rasulullah SAW. Wahdini wa'afini, selamatkanlah aku, sehatkanlah aku. Selamatkan dari siksa kubur, sehatkan dari penyakit, dari musibah, selamatkan dari siksa api neraka. Wa'afini wa'fu anni, hapuslah semua kejelekanku dan gantikan dengan kebaikan. Itu setiap hari kita doa itu setiap sholat. Saya ulangi lagi, Rabbi ufirli, ampunilah dosa-dosaku. Ikuti. Rabbi ufirli warhamni, sayangi aku. Warhamni wajuburni, tembelah kekuranganku. Termasuk tembelah kekurangan ini ya, kita sebisa dia kurang ilmu, Allah kasih ilmu pengetahuan. Kita aslinya punya musibah, punya masalah, Allah selesaikan masalah kita. Itu wajuburni. Wajuburni warfa'ni, artinya angkatlah derajatku. Ini diangkat dari yang asalnya orang ahli maksiat menjadi orang yang ahli berbuat baik. Dari yang asalnya orang biasa menjadi orang soleh. Dari yang asalnya orang soleh biasa menjadi kekasih Allah, jadi waliullah. Itu warfa'ni. Warzukni, ikuti. Berilah aku rizki zahir batin. Rizki yang kelihatan mata dan rizki yang tidak kelihatan mata. Rizki yang tidak kelihatan mata, rizki yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam hati kita. Kayak ilmu pengetahuan, kayak diberi rasa syukur, sabar, tawadu, itu namanya rizki. Wa'afini, selamatkanlah diriku dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari segala macam musibah. Itu wa'afini, berilah aku afiat, berilah aku kesehatan dari segala macam penyakit. Kayak gitu. Wa'afini wa'fu ani, minta hapus kesalahan dan minta digantikan yang baik. Terakhir kita tutup Asmaul Husna yang paling terakhir, ya Ra'uf, ya Ra'uf. Asmaul Husna ya Ra'uf ini juga bisa dimiliki makhluk Allah, juga bisa dimiliki Allah. Ar-Ra'uf diantara sifatnya Rasulullah Ar-Ra'uf. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan Allah yang bernama Nabi Muhammad atau Nabi Ahmad SAW. Mempunyai 3 sifat. Yang pertama, azizun 'alaihi ma anittum, mempunyai rasa empati tinggi. Beliau akan sedih ketika melihat umatnya menderita. Beliau akan merasa pilu hatinya ketika melihat umatnya maksiat. Beliau akan sangat menderita ketika umatnya Kanjeng Nabi sengsara. Kayak melihat orang Palestina disiksa sama orang kafir, Kanjeng Nabi pasti mular, pasti nangis. Melihat umatnya sengsara masuk neraka, Kanjeng Nabi pasti mular. Itu namanya azizun 'alaihi ma anittum, punya rasa empati tinggi. Harisun 'alaikum, Nabi sangat lubo, bahasa Jawanya lubo. Lubo itu sangat kepingin, antusias, bercita-cita tinggi. Itu harisun 'alaikum, kepada kalian semua orang yang Islam. Nabi itu sangat semangat, sangat punya cita-cita tinggi agar semua umatnya beriman kepada Allah, agar semua umatnya jadi orang soleh, agar semua umatnya masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Itu cita-citanya tinggi. Itu harisun 'alaikum. La ardo wahidun min ummati finnar. Aku tidak rela kalau umatku satu saja masuk neraka.
Terus terakhir sifatnya Kanjeng Nabi, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi kepada orang yang beriman itu rauf, walas asih, rahim dan kasih sayang. Hati tidak pernah Kanjeng Nabi itu keras kasar secara mulut maupun secara hati, lemah lembut, itu raufur rahim. Ar-rauf dimiliki Rasulullah juga menjadi sifatnya Allah, tapi yang jelas ada bedanya. Makanya kemarin dibahas juga rahim juga gitu, rahim juga sifatnya Rasulullah, rahim juga sifatnya Allah. Beda dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman hanya Allah yang punya, makhluknya tidak bisa. Kalau Ar-Rauf, Ar-Rahim bisa disandang oleh makhluk. Contohnya Rasulullah SAW sifatnya Rauf Rahim, bil mu'minina Raufur Rahim. Rauf sifatnya Allah itu seperti apa pengertiannya? Tadi kalau pengertian nisbat kepada Rasulullah sudah saya jelaskan. Kalau kepada Allah Rauf, Ar-Rauf itu apa? Ar-Rauf diambil dari bahasa Ra'fah. Ra'fah artinya siddatur rahmah, sangat sayang. Sangat sayang. Rahim sayang, kalau Rauf sangat penyayang. Maknau bihaqqi ta'ala, kalau maknanya nisbat kepada haknya Allah Ta'ala adalah Ar-Rauf adalah Allah Ar-Rauf. Maksudnya adalah Al-In'am, Allah memberikan kenikmatan. Au iradatuh, atau Allah berkehendak untuk memberikan kenikmatan. Itu sebagai lambang sangat sayangnya kepada hambanya, Allah masih ngasih kenikmatan. Hamba yang masih kafir pun tetap setiap hari makan, itu Ar-Rauf. Hamba yang maksiat pun kepada Allah setiap hari tetap dikasih rizki, itu Ar-Rauf, sangat sayang. Sama kayak orang tua, sejahat-jahatnya anak, sejahat-jahatnya orang tua, meskipun kepada anak yang nakal tetap dikasih uang, itu namanya Ar-Rauf. Mudah-mudahan kita di-Rauf, disayang oleh Allah meskipun dosa kita banyak, dan semoga kita diafun dan dighafur, diampuni semua kesalahan kita. Kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Allah jaga istri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak dan seluruh keturunan kita sampai hari kiamat, menjadi pengamal ilmu syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi, mengamalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW yang dibawa dan diajarkan oleh para ulama, para hamba Allah yang soleh, dan menjadi penerus perjuangan dakwanya Rasulullah SAW sampai hari kiamat di bawah bendera Imamun al-Mahdi al-Muntadhar dan Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Al-hadi niyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i awliyaina Indonesia wa ala kulli niyati jami'i masyayihina bijai nabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la saqaman illa syafaita wa la jahlan illa 'allamta wa la naqsan illa kamalta wa la kasran illa jabbarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rauf ya muntakimu ya nabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.